Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis Magfiro dari kelas 5 PAIG. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai Qisas, yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Praktikum Pengembangan Media dan Sumber Belajar Pembelajaran PAI. Ya, langsung saja ke materi. Yang pertama itu ada pengertian dari Qisas. Nah, Qisas berasal dari kata qososo yang artinya memotong, atau berasal dari kata iqtasun yang artinya itu meliputi, yaitu mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatannya. Nah, menurut syara, qisas ialah balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusak atau penghilang fungsi anggota tubuh, yaitu anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Selanjutnya ada macam-macam dari qisas. Nah, qisas itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada qisas pembunuhan, yaitu merupakan hukuman bagi pembunuh. Kemudian yang kedua, qisas anggota badan. Nah, itu yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak, atau menghilangkan fungsi anggota badan. Ya, selanjutnya ada hukum qisas. Nah, qisas ini yaitu qisas pembunuhan maupun qisas anggota badan. Nah, itu dijelaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 45, yang artinya itu, dan kami telah tetapkan terhadap mereka atau menurut bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya. Nah, barang siapa melepaskan hak qisasnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang ditentukan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Maidah ayat 45. Ya, selanjutnya itu ada syarat-syarat qisas. Ya. Nah, hukuman qisas wajib dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat. Yang pertama itu orang yang terbunuh terpelihara darahnya, yaitu orang-orang yang benar-benar baik. Nah, jika seorang mukmin membunuh orang kafir, orang murtad, pezina yang sudah menikah, ataupun seorang pembunuh, maka dalam hal ini hukuman qisas itu tidak berlaku. Nah, seperti sabda Rasulullah SAW, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, la yuqatalu muslimun bikafirin, yang artinya itu tidak dibunuh seorang muslim yang membunuh orang kafir. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, hadis tersebut menjelaskan bahwa seorang muslim yang membunuh orang kafir tidak dihukumi qisas. Nah, demikian harus dipahami bahwa orang kafir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kafir harbi, dan yang kedua ada kafir zimmi. Nah, yang pertama itu ada kafir harbi. Nah, kafir harbi adalah kafir yang melakukan tindakan pembunuhan terhadap kalangan muslimin hingga sampai tahapan memerangi. Nah, seorang muslim yang membunuh kafir ini tidak diqisas dan tidak dikenai hukuman apapun. Kemudian yang kedua itu ada kafir dhimmi. Nah, kafir dhimmi adalah kafir yang berada di bawah kekuasaan muslim dan berinteraksi secara damai dengan kalangan muslim. Nah, penguasa muslim ini berhak menghukum seorang muslim yang membunuh kafir dhimmi. Nah, dari sini semakin jelas bahwa pada prinsipnya seorang muslim itu harus menghargai siapapun, termasuk juga kalangan non-muslim. Nah, selama mereka tidak berniat untuk menghancurkan dinul Islam dan menzalimi kalangan muslim. Kemudian syarat yang kedua ada pembunuh yang baligh dan berakal. Sebagaimana sabda dari Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, terangkat hukum tidak kena hukum dari 3 orang, yaitu orang tidur hingga ia bangun, anak-anak hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia sembuh dari gilanya.
Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Kemudian syarat yang ketiga, pembunuh bukan bapak atau orang tua dari terbunuh. Nah, jika seorang bapak membunuh anaknya, maka ia tidak diqisas. Kemudian, adapun jika seorang anak itu membunuh orang tuanya, maka ia wajib dihukumi qisas. Ya, berarti wajib dihukumi qisas. Kemudian yang keempat, orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh, seperti muslim dengan muslim, nah, merdeka dengan merdeka, dan hamba dengan hamba. Kemudian syarat yang kelima, qisas dilakukan pada hal yang sama, dibalas dengan yang sama ya, seperti jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, atau yang lainnya. Ya, selanjutnya ada hikmah dari qisas. Nah, hikmah yang dapat dipetik dari qisas ini bahwa Islam itu menerapkan hukum yang sangat menjaga serta menjaga kehormatan dan keselamatan umat manusia. Nah, pelaku perbuatan pembunuhan diancam dengan qisas, baik yang terikat pada al-jinayat ala nafsi atau tindak pidana pembunuhan, ataupun al-jinayat ala madunan nafsi atau tindak pidana yang berupa merusak anggota badan ataupun menghilangkan fungsinya dan akan menimbulkan banyak efek yang positif. Nah, yang terpenting diantaranya yaitu yang pertama, dapat memberikan pelajaran bagi kita bahwa keadilan itu harus ditegakkan. Nah, betapa tinggi nilai jiwa dan badan manusia. Jiwa diganti dengan jiwa, anggota badan diganti dengan anggota badan. Nah, kemudian yang kedua, dapat memelihara keamanan dan ketertiban. Karena dengan adanya qisas ini, orang akan berpikir lebih jauh jika akan melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Nah, disitulah qisas memiliki peran yang penting dalam menjauhkan manusia dari perbuatan yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumbuhan darah. Nah, dalam konteks ini, qisas itu memiliki andil yang besar untuk negara, yaitu dalam memberantas berbagai macam praktik kejahatan sehingga ketentraman dan keamanan masyarakat itu dapat terjamin. Ya, cukup sekian ya pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.